Nah, di video kali ini gua mau membuat sebuah cooling pad, yang mana cooling pad ini gua tujukan untuk mendinginkan laptop gua, guys. Di review sebelumnya kalian mungkin pernah menonton video yang ada di sini ya. Itu mereview cooling pad iSQrel 6 fan, yang mana gua rasa pendinginannya kurang cocok untuk laptop gua, guys. Jadi laptop gua tuh temperaturnya tetap tinggi ya. Ada beberapa faktor sebenarnya kalau gua lihat dari cooling pad yang sebelumnya. Yang pertama itu adalah laptop gua, ventilasi udaranya tuh memang desainnya kecil ya, sehingga memerlukan aliran udara yang begitu besar, yang lebih besar daripada cooling pad yang ini, guys. Oke. Oleh karena itu gua berinisiatif untuk membuat cooling pad sendiri dengan menggunakan fan daripada Aquascape. Seperti apa? Check this out. Ini adalah fan yang gue beli di online. Ini adalah fan Aquascape 4 fan ya. Dibandingkan dengan yang ini adalah 6 fan, 3 dan 3 ya. Jadi bersusun 2 seperti itu. Sementara yang ini 4 fan, 1 baris saja. Gue akan buka ini ya. Fan ini nanti gue akan coba tempelkan ke frame yang udah gue siapin sebenarnya. Ini ada frame kayu yang gue udah bikin ya, agak aneh memang mungkin kelihatannya karena tebel banget, tapi nggak apa-apa. Gua akan coba frame ini nanti, fan ini ditaruh di frame yang udah gua siapin ya, untuk nanti kita akan lihat performanya seperti apa, dan gua akan coba bandingkan dengan cooling pad yang ini, guys. Apakah memang betul-betul performanya tuh sesuai dengan harapan gua lah. Pertama, gua akan unboxing dulu si cooling pad ini. Bukan cooling pad ya, tapi fan ya. Oke. Gua akan coba buka. Kita akan lihat. Oke. Dikasih bubble wrap di packingannya ya. Terus ada di dalamnya ada kardus lagi, kemudian ini ada, ini guys, jadi ada apa ya, penguncinya. Jadi ini sebenarnya digunakan untuk Aquascape, pendingin akuarium, guys. Cuma mungkin nanti ini kita nggak akan pakai ya, karena kita akan aplikasikan di laptop. Apakah memang cocok apa enggak? Nah, ini dia fan-nya. Kalau kalian lihat seperti ini, oke. Kita taruh sini ya sampahnya. Nah, jadi ini sebenarnya gua merakit saja sih, bukan membuat dari nol, bukan membuat adapternya gua rakit sendiri, kipasnya gua rakit sendiri, enggak. Gua beli fan jadi yang seperti ini bentuknya. Gua akan pasangkan nanti ke frame yang ada di cooling pad ini ya. Di sini kayu ini yang udah gua bikin sedemikian rupa, walaupun nggak begitu bagus, tapi nggak apa-apa. Nah, oke, gua bahas dulu ya untuk spesifikasi ya. Gua akan berikan sedikit perbandingan spesifikasi untuk cooling pad yang lama yang gua pernah review di video sebelumnya yang kalian pernah tonton itu. Ini dia arusnya 5 volt, kemudian ampernya itu 0,42 ampere dan wattnya 2,25. Oke, itu yang cooling pad lama yang kita pernah review ya. Sementara ini kipas yang gua beli di sini, kalau kalian lihat ini 12 volt, kemudian 0,14 ampere, kemudian dimensinya 80-80-25. Oke. Chargernya di sini 12 volt 1 ampere ya. Jadi gini, selisih yang kelihatan adalah di voltasenya, yang mana yang ini cooling pad iSQrel 6 fan ini dia 5 volt. Kemudian di sini ada 12 volt ya. Walaupun ampernya lebih kecil. Harapannya adalah dengan volt yang besar, maka putaran kipas ini kencang ya. Harapannya begitu. Tapi apakah benar? Kita akan tes ya. Gua akan colok di bawah. Oke. Gua rasa kipasnya lebih kenceng daripada cooling pad yang ini, guys.
Secara visual kalau kalian lihat putarannya kencang banget. Kemudian tidak berisik. Kalian bisa dengar suara anginnya ya. Gitu. Nah, sekarang sekencang apa sih kipas ini? Kalau kalian lihat dari video, mungkin dengan begini saja kurang begitu jelas ya. Gua akan coba memperjelas dengan cara tunggu di sini ya. A few moments later. Jadi gua akan buatkan ini sebuah penanda lah kalau kalian ke mall gitu ya, ada AC yang ada rumbai-rumbai di ujungnya. Jadi gua akan coba bikinkan seperti ini biar kalian bisa melihat ya seberapa kencang sih sebenarnya kipas yang gua beli ini dengan cooling pad yang ini ya. Oke. A few moments later. Kenapa tidak mau kewer-kewer dia? Apa terlalu berat kali ya? Oke, gua ulangi ya. Gua buat yang tipis. Finally. Oke lah. Kita nyalakan lagi. Oke, angkat. Oke guys. Jadi anginnya seperti ini ya. Kira-kira gambarnya seperti ini kencang banget. Jadi angin seperti ini gua menganggap dia lebih kencang daripada cooling pad yang ini guys. Nah, walaupun memang sebenarnya yang ini kipasnya ini untuk yang aquascape ini tidak bisa diatur kecepatannya, sementara yang ini bisa ya. Kecepatan yang paling maksimum pun untuk cooling pad yang ini ya itu tidak lebih besar daripada cooling pad yang ini ya. Sekarang gua akan coba pindahkan ke cooling pad yang ini ya. Gua akan coba menunjukkan kepada kalian semua yang ada di rumah seberapa kencang sih anginnya. Gua tempel di sini ya. Gua carikan kabel dulu biar bisa dinyalakan ya. 3 days later. Ini adalah power yang gua udah siapin. Meanwhile, Gua akan coba maksimalkan. Oke, dia sudah maksimal. Kalian bisa lihat terangkat tapi tidak melambai-lambai gitu ya. Karena memang anginnya untuk cooling pad ini kurang begitu kuat. Tidak cocok digunakan untuk laptop gua karena ventilasi laptop gua itu kecil ya. meanwhile, Sekarang frame ini gua akan coba tempel fan ini di frame ini. Cuma frame ini nanti gua akan bolongin biar ini bisa masuk ya di sini. Gua akan ukur dulu laptop gua. Oke, jadi ini adalah laptop gua yang gua akan pakai nanti di sini ya. Nanti kita akan mengaplikasikan fan ini yang gua beli. Apakah bisa mendinginkan laptop gua lebih baik? Kita akan lihat saja. Tapi sebelum itu gua akan membuat pola dulu untuk bisa ditempelkan fan yang gua beli ya. Begini. Oh ya. Kok gua balik, nah ini yang gua bilang tadi adalah laptop gua tuh ventilasinya kecil ya, saluran udaranya. Jadi kurang begitu maksimum. Gua sih maunya yang ada titik-titik bolong di belakang itu dibuang. Jadi langsung aja menggunakan frame daripada bottom casingnya. Itu gua rasa lebih efektif lah. Jadi kira-kira di sebelah sini dia nanti. Nah, di situ gua singkirin ini laptop gua di sini. Kira-kira di sini guys. Jadi gua akan lubangi frame ini di sebelah sini. Oke. Oke, kira-kira seperti ini. Gua akan coba bolongi dulu ya. 3 hours later. Oke guys, ini sudah jadi. Framenya udah gua lubangin sesuai dengan ukurannya. Gua sempatkan ganti baju, debu-debunya berterbangan dan nempel di baju setelah gua keringatan ya. Di sini kerjanya kurang rapi, nanti mungkin kita rapikan. Yang penting ini masuk dulu. Gua akan coba masukin dari atas. Kabelnya dari bawah. Oke. Nah, gua akan pasang di sini ya. Oke, udah masuk seperti ini. Kalian bisa lihat ya. Sekarang kita operasikan dengan cara mencolok power di bawah sini, guys. Oke, ini udah nyala. Kalian bisa dengar suaranya.
Laptopnya gua taruh sini dulu ya. Sekarang gua mau mengetes di laptop gua seperti apa hasilnya. Oke, gua akan coba miringkannya biar kalian bisa melihat. Kita sudah masuk di sini. Gua matikan dulu powernya. Oke, di sini kalian bisa lihat ya. Powernya mati, kipasnya. Kemudian gua buka GeForce Smart Manager ya, melihat berapa sih temperatur laptop ini guys. Ini adalah posisi idle dimana tidak ada pendinginan dari luar. Jadi kalau kalian lihat di sini ini kipasnya mati ya, hanya mengandalkan pendinginan dari laptop saja. Kalian bisa lihat itu temperaturnya 57 derajat Celcius sekarang dengan menggunakan pendinginan dari laptop saja ya. Gua akan coba nyalain kipasnya. Oke. Sekarang kipasnya udah nyala. Temperaturnya ada di 50 ya. Kita tunggu beberapa saat. 56 naik. Tunggu lagi. 45. Oke. Sekali lagi kita lihat. Oke, 45 tetap. Jadi temperaturnya fluktuasi sebenarnya. 45 sampai 56 ya yang tadi. Tapi itu masih kategori normal, belum terasa ya. Jadi kita akan coba mengaplikasikan 3 software sekaligus, nanti kita akan render. Sama halnya ketika gua mereview cooling pad Ice Cool yang waktu itu ya. Apakah dengan cooling pad rakitan gua ini pendinginannya jadi lebih baik atau sama saja ya? Pertama kita buka Vegas Pro, kemudian ini ada Filmora, kita buka juga. Kemudian ada Pro Show. Oke, ada 3 software yang kita aplikasikan langsung. Berapa temperaturnya, kenaikan temperaturnya ya. Gue cabut dulu powernya. Kalian bisa lihat kipasnya mati ya. Kita lihat hasilnya. No, kita cancel saja. Ini cancel, ini cancel. Oke. Oke, sekarang gua akan mindahkan file yang udah gua siapin. Di sini kita ambilin aja nih. Ini guys. Oh, sorry. Ini yang lain. Jadi kita ambil ini cordless grinding. Ya, enggak apa-apa lah ini. Jadi ini video kita masukkan di ProShow Producer ya. Kita masukkan di sini. Kita tunggu renderingnya. Nah, kalau kalian lihat selama kita proses pemindahan file ke ProShow Producer, temperaturnya itu menjadi berapa persen nih? 81 derajat Celcius guys. Kemudian fan speednya 4227. CPU-nya terpakai 99%. Kerjanya gede banget ya. GPU-nya 0, memorinya 45%. Dan karena filenya gede jadi dia lama. Gua akan coba naikkan dengan cara memasukkan lagi ya. Gua paralel deh, masukkan di Filmora. Di sini gua pindah. Oke, langsung masuk. Jadi Filmora lebih cepat daripada ProShow Producer. Oke. Next, kita masukkan lagi ke Vegas Pro. Oke. Gue masukkan. Oke, udah selesai. Jadi Vegas Pro dan Filmora ternyata lebih cepat. ProShow lambat. Dia masih loading ya, guys. Kita close. Oke, dia masih 13% ProShow. Kita sambil nunggu ProShow, kita akan render Vegas dan Filmoranya dulu ya. Sekalian, langsung saja mumpung bebannya berat. Kita akan Files, Create Video Export.
create video. Ini resolusi 1080 HD, kita taruh di file desktop saja. Desktop. Kita kasih nama dari Filmora. Oke. Kita ekspor. Kemudian yang di Vegas juga kita sama. Kita render di sini. Resolusinya kita kasih 1080. Kita kasih nama dari Vegas. Oke. Kemudian kita browse. Kita taruh di desktop saja. Oke. Kita render ya. Ini kita render. Dua aplikasi udah di render, Vegas dan Filmora. Kita lihat di sini temperaturnya naik ke 80 ya. Di ProShow sudah belum ya? Woi, ProShow belum selesai ternyata. Oke. ProShow-nya nggak bisa dibuka karena dia pemindahan datanya berat banget di ProShow, jadi gua anggap itu merender ya. Jadi di Vegas dan di Filmora saja yang real merender video. Kalau di ProShow dia masih mengisi videonya. Di sini kalian bisa lihat 83 derajat Celcius, RPM-nya 5417 dan naik ya 5458. Gua mau turunkan temperatur yang di 86 derajat Celcius dan temperatur GPU-nya ini kalau kalian lihat ada 65 derajat Celcius dengan cara menyalakan fan rakitan yang gua udah beli ya. Tunggulah beberapa saat lagi sampai temperaturnya tinggi banget. Gua rasa udahlah. Langsung saja kita nyalakan. Apa yang akan terjadi? Temperaturnya 87 guys. ...84, 85. Kita lihat fan speednya 5615. Wow, besar. Turun ke 5400. Temperatur CPU 83, GPU 63. Kita lihat lagi terus, tungguin. Turun ke 82. GPU tetap 63 ya. 84. Fan speednya 5400, cenderung konstan. Gua coba ganjal ini ya di laptop gua biar dia agak naik ya. Karena ini kok kayaknya mepet banget sih. Temperaturnya turun di angka 81 ya. Lihat. 78 terus turun. Fan speednya 5404. Tetap bertahan di 5400. Kemudian GPU-nya 61 derajat Celcius. Kita masih tungguin sampai seberapa jauh dia turun. Fan speednya mulai berkurang di 5300, temperaturnya mulai turun di 79 dan 80. Sebenarnya ini konstan sih temperaturnya, gua rasa ya. Dia nggak turun jauh. Dia cenderung konstan di angka 70, 80, 70, 80. Kita akan tungguin sampai sedingin apa ya. Ini kalau gua raba-raba di sini, ini anginnya kenceng. Ya, anginnya kenceng terus terang. Mungkin harus dikasih space kali ya, biar dia bisa memblow udara lebih banyak di situ. Tapi bagaimana caranya ya? Ini udah mulai panas atasnya guys, kalau kalian pegang di sini guys. Gua rasa sih kalau misalkan ini diposisikan lebih benar, lebih baik lagi. Misalkan di sini diganjal gitu ya.
Kemudian ini laptopnya ditaruh di atasnya. Gua rasa akan lebih dingin lagi guys, karena ini dia menempel di kipasnya langsung ya, di kipasnya langsung begitu, tanpa ada yang mengganjal. Mungkin posisinya membuat si laptop ini mendapat pendinginan yang kurang bagus dari cooling pad rakitan ini guys. Oke, kita lihat. Oh, ternyata ProShow nggak bisa dibuka karena masih loading ya. Menunggu selesai baru dia bisa dibuka. Lama banget impor datanya. Fan speednya konstan di angka 5404 seperti tadi ya. Gua akan coba perbaiki posisinya deh di sini ya. A few moments later. Oke, gua dapat foam di sini. Gua gunting dulu. Waduh, guntingnya bro. 1 hour later. Jadi gua coba gunting mengikuti tebalan dari ini, dari sini ya. Nih, gua ikuti. Oke. Kita gunting guys. Temperaturnya sampai 88 derajat Celcius. Kenceng banget nih. Temperaturnya hot. ProShow-nya udah kebuka. Udah masuk datanya. Tapi masih loading juga, gue nggak tahu kenapa. Oke. Oke, udah masuk ya. ProShow come here. Oke, masuk. Gua tambahin lagi bebannya laptop ini dengan cara merender ProShow yang tadi udah lama kita tunggu. Publish show di video files. Kita kasih 1080 juga. Di mana nih? Udah sih. ProShow. Taruh di desktop. 3 aplikasi berjalan sekaligus. Kita render bareng-bareng guys. Temperaturnya sejauh ini masih konstan di angka 80. Fan speednya 5400-an, 5350, turun sekitar 50 guys. 5600, CPU 79, 78, 77 turun. Gua harap dia bisa menyentuh angka 75. Kalau misalkan 75 berarti top chair. Sesuai dengan target penurunan temperatur laptop gua guys. Gua pengennya 75-an, 70 gitu ya. A few moments later. Fan speed 5170. Oke. Fan speednya turun di angka 5100-an sampai 5200-an. Kita tunggu lagi apakah dia bisa turun lagi ke bawah ya. Karena ini temperaturnya gua rasa sedikit-sedikit turun nih. A few moments later. Oke ya. Kalau misalkan nanti kalian mau tahu link pembeliannya, gua akan share fan ini belinya di mana biar kalian bisa rakit. Tapi sebelum itu gua minta maaf karena gua ndak memvideokan bagaimana cara membuat frame-nya. Kalian bisa kreasikan frame ini sendiri ya, mau pakai akrilik atau frame kayu seperti gua atau pakai triplek juga bisa. Intinya adalah fan yang kalian beli bisa masuk di frame itu biar bisa dipakai untuk mendudukkan laptop. Meanwhile, Temperaturnya turun 78, 77, 80 masih, tapi fan speednya turun. GPU-nya 3%, CPU 92%, memori 58. Oke. Time to conclusion. Jadi kesimpulannya gini guys, dibandingkan dengan cooling pad Ice Cool yang ini, cooling pad rakitan yang gue bikin dari segi fan jauh lebih kencang fan-nya dan jauh lebih bisa mendinginkan laptop gua yang ventilasi udaranya tuh rapat-rapat dan kecil-kecil. Gua kalau disuruh milih apakah ini apa ini, gua prefer akan menggunakan cooling pad rakitan. Ini sesuai kebutuhan gua sih sebenarnya ya. Kemudian dia bisa mempertahankan temperaturnya tidak lebih dari 80 derajat Celcius. Paling tinggi adalah 81, 82. Tapi sekarang konstan di angka 80 dan bisa menurunkan temperaturnya sampai batas bawah sekitar 77 derajat Celcius. Kemudian fan speednya yang tadinya 5400, 5600, kadang-kadang juga 5500, dia bisa turun di angka 5170. Gua harap sih bisa turun lagi, tapi dengan turunnya fan speed ini gua rasa sih temperaturnya akan naik ya. Ini fan speed internal ya. Kemudian CPU-nya itu 95%, GPU-nya 5%, temperaturnya 77 untuk CPU, GPU-nya itu 60 derajat Celcius ya.
Jadi relatif aman sih kalau untuk laptop temperatur segitu. By the way, target gua belum tercapai di angka 75 derajat Celcius. Tapi it's okay lah. Dia bisa mempertahankan agar tidak lebih dari 80 derajat Celcius. Nah, apakah gua akan bikin lagi cooling pad yang lebih kencang lagi anginnya? Ya nanti kita lihat saja ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Sekian review dari gua, semoga bermanfaat. See you next time.